Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Riyadi, dosen program studi manajemen di STI Pasundan Bandung. Saya merupakan dosen yang mengampu mata kuliah pengantar bisnis. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan pengajaran yang biasa saya lakukan. Pengajaran mata kuliah ini saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu delivery, interaksi, dan assessment. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dalam pendekatan DIA tersebut, yaitu pertama, delivery. Suatu metode yang saya gunakan dalam penyampaian mata kuliah pengantar bisnis dengan memaparkan materi pokok dan submateri pokok secara mendetail dengan 3 aspek kunci, yaitu konsep, problematika, dan solusi. Dengan ketiga aspek pokok tersebut, diharapkan penyampaian materi lebih terarah dan memudahkan mahasiswa untuk memahami materi ajar dengan lebih mudah. Metode ceramah ini dilakukan dengan memberikan gambaran kegiatan bisnis secara gamblang berdasarkan fenomena-fenomena bisnis yang terjadi di era modern saat ini. Sehingga mahasiswa memiliki gambaran nyata bagaimana perkembangan bisnis yang terjadi saat ini. Dengan begitu, diharapkan mahasiswa siap untuk terjun secara langsung dalam kegiatan bisnis. Dalam pembelajarannya, saya menggunakan online, bisa berupa Zoom Meeting, Google Meeting, ataupun Google Scholar. Dan juga pembelajaran secara offline atau secara tatap muka. Dalam pendekatan ceramah ini, saya tidak hanya menyampaikan konsep teori saja, namun memberikan contoh-contoh kegiatan bisnis. Fenomena masalah bisnis yang kerap terjadi, juga kegiatan bisnis yang inovatif dan dapat dilakukan saat ini. Sehingga mendorong kreativitas mahasiswa untuk berpikir dan memulai bisnis yang potensial untuk dilakukan. Selain itu, saya kerap kali mengajak mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan bisnis secara nyata, seperti membangun konsep bisnis yang inovatif serta mendorong mereka untuk berani aktif dalam kegiatan bisnis sederhana. Selanjutnya, pendekatan kedua yaitu interaksi. Pendekatan kedua ini merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan kepada aspek interaksi antara mahasiswa dan dosen, serta mahasiswa dengan mahasiswa. Di mana dalam pendekatan interaksi ini, saya mencoba membangun pola komunikasi dua arah yang berjalan secara dinamis, sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang santai, menyenangkan, namun mampu memberikan kemudahan bagi para mahasiswa untuk menyerap materi dengan baik. Selain itu, dalam pola interaksi yang dibangun, saya kerap kali mencoba untuk memberikan lebih banyak porsi bagi para mahasiswa untuk berani berbicara, menyampaikan pemikiran dan ide-ide yang mereka miliki terkait dengan materi yang diajarkan. Saya juga kerap kali pada pertemuan setelah UTS membuat kelompok belajar. Kemudian, kelompok tersebut mempresentasikan submateri yang sudah saya tentukan. Hal ini dimaksudkan membangun interaksi secara kelompok, agar mahasiswa satu dengan yang lainnya terbiasa untuk melakukan diskusi kelompok dalam memecahkan permasalahan yang diberikan dalam bentuk studi kasus untuk mereka cari solusinya dalam setiap permasalahan yang saya berikan tersebut. Dan ini tentunya akan mendorong mahasiswa untuk lebih aktif di dalam kelas dan merangsang mereka untuk lebih berani berbicara di hadapan orang banyak, yang tentunya akan meningkatkan kemampuan public speaking mereka. Pendekatan ketiga yaitu assessment, di mana untuk proses assessment saya membagi poin-poin penilaian utama, yaitu dimulai dari aspek kehadiran, di mana mahasiswa wajib hadir dan mengikuti perkuliahan secara seksama dan tuntas. Selain itu, poin lainnya adalah ujian tengah semester dan juga akhir semester. Tidak lupa penugasan kelompok maupun individu menjadi bagian penting dalam poin asesmen yang dilakukan. Kemudian, biasanya di akhir daripada perkuliahan, saya melakukan kuis yang berbasis digital. Diharapkan mahasiswa bisa kembali mengulang atau mengingat kembali apa yang dipelajari pada pertemuan tersebut. Selanjutnya, saya akan memaparkan deskripsi mata kuliah pengantar bisnis yang saya ampu sebagai berikut.
Mata kuliah pengantar bisnis ini merupakan mata kuliah yang termasuk ke dalam mata kuliah dasar umum atau MKDU dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah pengantar bisnis ini merupakan mata kuliah yang mempelajari pertama, materi sistem bisnis, di mana di dalam pertemuan pertama ini mahasiswa mempelajari berkenaan dengan pengertian bisnis, evolusi bisnis, sistem ekonomi, jenis-jenis sistem ekonomi, aliran sirkuler dalam perekonomian pasar, dan jenis-jenis tingkatan persaingan pasar. Yang kedua, materi lingkungan bisnis, di mana dalam submateri memahami lingkungan bisnis ini, mahasiswa mempelajari batas-batas dan lingkungan organisasi, khususnya lingkungan secara eksternal. Kemudian, dimensi lingkungan eksternal yang dilakukannya ada lingkungan ekonomi, membahas bagaimana terjadinya pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan pengelolaan ekonomi. Kemudian di dalam materi lingkungan bisnis ini ada lingkungan teknologi, ilustrasi kerja IRP, lingkungan hukum dan politik, dan juga lingkungan sosial budaya. Ketiga, menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Pada materi ini, pertama kali kita pelajari adalah pengertian mendasar daripada apa itu etika. Kemudian perilaku etis maupun perilaku tidak etis, kemudian etika bisnis, dan etika manajerial. Di dalam pengertian etika manajerial, ada yang dinamakan dengan kategori etika manajerial. Kemudian kita masuk ke dalam pokok pembahasan tahapan dalam pembuatan keputusan etis. Di dalamnya menjelaskan diagram perluasan model pembuatan keputusan etis, tanggung jawab sosial perusahaan, spektrum pendekatan tanggung jawab sosial dan sosial korporasi. Yang keempat, mempelajari kewirausahaan dan kepemilikan bisnis baru. Di dalam submateri ini, kita akan mempelajari dahulu pengertian daripada bisnis kecil, lalu kewirausahaan, memulai dan mengoperasikan bisnis kecil, faktor-faktor penyebab terjadinya bisnis baru, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan maupun keberhasilan suatu bisnis baru, dan bentuk-bentuk bisnis dan beserta tipe-tipe korporasi dan mengelola perusahaan. Yang kelima, mempelajari konteks bisnis secara global. Di dalam memahami konteks bisnis global, kita mempelajari pengertian globalisasi, faktor-faktor pengaruh globalisasi, macam-macam keunggulan bersaing secara nasional, kemudian mempelajari nilai tukar uang, dan mempelajari manajemen bisnis internasional beserta hambatan perdagangan internasional. Yang keenam, mempelajari mengelola perusahaan bisnis. Dalam materi mengelola perusahaan bisnis, kita mempelajari pengertian apa itu manajemen, jenis-jenis strategi, perumusan strategi, perencanaan strategis, proses manajemen, proses pengawasan, tipe-tipe manajer, dan tentunya mempelajari apa saja keahlian yang harus dimiliki oleh manajer. Yang ketujuh, mengelola sumber daya manusia. Mempelajari pengertian daripada manajemen sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia, penyusunan staf, sistem kompensasi dan insentif, masalah dalam manajemen sumber daya manusia, tawar-menawar manajemen dan buruh, mediasi dan arbitrasi. Yang kedelapan, mempelajari memotivasi karyawan. Di dalam submateri memotivasi karyawan, mempelajari mengendalikan sifat dan pentingnya kontrak psikologis dalam lingkungan kerja, kepuasan kerja, semangat kerja, bahayanya karyawan yang tidak termotivasi, motivasi kerja, hierarki kebutuhan Maslow, program utama untuk pekerjaan lebih menarik, dan gaya-gaya kepemimpinan. Yang kesembilan, mempelajari proses pemasaran dan perilaku konsumen. Di dalamnya mempelajari definisi daripada pemasaran, faktor yang mempengaruhi program pemasaran, bauran pemasaran, segmentasi dan targeting, kategori segmentasi, riset pemasaran, jenis-jenis motif pembelian konsumen, jenis-jenis pasar komersial, dan perilaku pembelian organisasi. Yang ke-10, mempelajari pengembangan produk dan penetapan harga produk. Pertama-tama yang kita pelajari adalah definisi dari produk. Berikutnya, ciri khas produk,
proses pengembangan produk, daur hidup produk, menjelaskan pentingnya dan pemberian merek, pengemasan dan pelabelan, penetapan harga, alat utama penetapan harga, dan rumusan penetapan harga. Berikutnya, yang ke-11 mempelajari mendistribusikan produk. Pertemuan ini mempelajari bagaimana saluran distribusi, strategi distribusi, nilai tambah distribusi, jenis-jenis perdagangan, jenis-jenis intermediari, dan jenis-jenis pengecer. Yang ke-12 mempelajari mempromosikan produk. Di pertemuan ini, mahasiswa mempelajari pentingnya promosi, apa itu strategi promosi, bauran promosi, hubungan perilaku konsumen dan bauran promosi, bauran iklan, penjualan langsung, promosi penjualan, publisitas, dan hubungan masyarakat. Dengan diberikannya materi-materi tersebut, diharapkan mahasiswa memiliki bekal pengetahuan berkenaan memahami pengertian serta memaknai ruang lingkup berbagai konsep-konsep bisnis secara tepat. Pentingnya mata kuliah ini adalah meningkatkan minat mahasiswa untuk menjadi entrepreneur dan pemahaman konsep bisnis di dunia nyata serta di era global, di era digital saat ini. Sehingga nantinya mahasiswa mampu membangun kegiatan bisnis yang memiliki daya saing. Pada faktanya, banyak muncul pertanyaan di masyarakat bagaimana kita memulai aktivitas bisnis yang efektif. Dalam memulai suatu kegiatan bisnis ini, saya menekankan bahwa untuk menjadi seorang pebisnis ada kalanya kita harus menjadi orang yang mempunyai karakter bedegong. Pengertian dalam bedegong ini yaitu suatu karakter yang tangguh, berani, serta siap menghadapi risiko yang besar ketika memulai aktivitas bisnis. Maka, dalam penerapannya, mahasiswa senantiasa saya ajak untuk terlibat langsung dengan kegiatan bisnis yang nyata, di mana dalam perkuliahan ini, saya mewajibkan mahasiswa untuk mencoba menjual suatu produk di sebuah marketplace. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa berani memulai aktivitas bisnis yang penuh risiko dan bertanggung jawab atas kegiatan bisnis yang dijalankannya. Sehingga kita menemukan beragam macam kendala yang dihadapi saat menjalani aktivitas bisnis tersebut. Mahasiswa sudah memiliki solusi yang pasti untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Kondisi ini tentunya akan membangun karakter yang tangguh dan berani mengambil resiko untuk menjadi pebisnis profesional. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa memiliki kompetensi, penguasaan atau pemahaman untuk menjunjung dan memposisikan manajemen dalam konteks perusahaan di era modern ini, di mana hasil kajian yang dilakukan telah menemukan berbagai situasi yang telah mendorong timbulnya suatu perusahaan yang baik. Memang kompetisi bisnis saat ini sangat tajam, namun bukan berarti jika nilai-nilai manajemen dalam perusahaan diabaikan begitu saja. Bahkan seharusnya semakin modern, suatu bangsa semakin menjunjung tinggi-tinggi nilai manajemen dengan baik. Kemudian akan saya tampilkan sepenggal daripada pembelajaran atau micro teaching yang menjadi kegiatan pembelajaran di kelas. Bandung ini menjual alat-alat yang demografinya daerah pantai, seperti misalkan kita menyewakan alat surfing atau menyewakan alat-alat yang kebutuhan outdoor, water sport seperti itu, mungkin tidak akan cocok, mungkin seperti itu ya. Jadi bisnis itu harus sesuai dengan permintaan konsumen. Yang kedua, bisnis itu tergantung kepada wirausaha dan kesempatan. Contohnya, wirausaha itu kepada orang yang melakukannya, kepada kita sendiri. Dan kesempatan, kita mengenal banyak adanya bisnis musiman mungkin ya. Jadi di dalam bisnis yang tergantung kepada kesempatan ini, kita harus bisa melihat daripada kesempatan yang ada di kebutuhan pasar konsumen itu sendiri. Contohnya, kalau misalkan kita tempo hari, mungkin rekan-rekan tahu kan ya, banyak musim seblak mungkin ya. Jadi orang-orang pada berjualan seblak seperti itu. Bisa dikatakan bisnis tergantung kepada kesempatan ini bisa dikatakan menjadi monkey bisnis mungkin ya, seperti itu. Dan yang ketiga, bisnis itu tergantung kepada
kualitas kehidupan. Pengertian daripada kualitas kehidupan itu sendiri, contohnya seperti ini. Misalkan kita hidup di Bandung, mungkin ya seperti itu. Apabila kita memulai suatu bisnis atau menjual sebuah jasa yang kualitas kehidupan masyarakatnya diperuntukkan untuk segmentasinya pasar ke atas, menengah ke atas, mungkin contohnya tiba-tiba rekan-rekan di sini membuka dealer mobil mewah atau misalkan membuat menjual peralatan kapal pesiar seperti itu. Mungkin melihat daripada kualitas kehidupan warga sekitar atau warga di Bandung mungkin belum cenderung untuk menjadi sebuah kebutuhan. Karena bagaimanapun juga sebuah bisnis itu tergantung daripada kualitas kehidupan masyarakatnya. Rekan-rekan, ada yang tahu kapan terjadinya era kolonial? Boleh dibuka di Google barangkali, handphonenya boleh dibuka. Ada yang tahu kapan terjadinya era kolonial? Abad ke-17 dan sebelumnya. Usaha terkait dengan produksi pertanian dan perkebunan, di mana aspek ekonominya ditentukan oleh sukses atau tidaknya pertanian atau perkebunan tersebut dan faktor alam di era kolonial itu, Pak. Di era kolonial. Jadi bisa kita simpulkan bersama bahwa di era kolonial ini bisnis yang dilakukan oleh masyarakat sekitar itu mungkin masih bertumpu kepada hasil pertanian ataupun perkebunan. Mungkin dikarenakan daripada teknologi yang ada pada saat itu mungkin belum berkembang. Berikutnya di sini ada era kewirausahaan. Ada yang bisa memberikan penjelasannya mengenai era kewirausahaan? Rekan-rekan, Mangga Kang? Akhir tahun 1900-an, munculnya banyak entrepreneur baru sebagai reaksi atas ditolaknya sistem monopoli, yaitu pasar monopoli oleh pengusaha besar dan adanya undang-undang antitrust gitu, Pak. Betul, Kang. Jadi bisa kita simpulkan di dalam era kewirausahaan ini banyaknya munculnya entrepreneur mungkin ya, pebisnis baru, karena pada era kewirausahaan ini banyaknya sistem monopoli di dalam sebuah bisnis tertentu, dan mungkin salah satu bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Berikutnya di sini ada era produksi. Jadi akan Bapak paparkan era produksi ini sebelum pada tahun 1920. Jadi di era produksi ini ahli organisasi bisnis dengan konsep scientific management mengarahkan manajemen perusahaan untuk fokus pada proses produksi, mekanisme pertukaran barang ataupun jasa antara pembeli dan penjual yang mengandalkan kapitalisme dan perusahaan bebas, menciptakan lingkungan di mana para produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli apa yang mereka pilih. Harga dan produksi ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Sudah barang jelas tentu kalau perekonomian pasar ini bisa kita artikan kepada perekonomian yang berada di pasar tradisional, contohnya seperti itu. Karena barang penjual dan pembeli itu bisa tawar-menawar barang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Yang ketiga, perekonomian pasar campuran, di mana sistem perekonomian yang merupakan campuran antara perekonomian terpimpin dan perekonomian pasar yang menampilkan sifat-sifat baik daripada keduanya. Yang pertama ada sifat sosialisme. Jadi pemerintah memiliki dan menjalankan industri-industri besar tertentu. Contohnya seperti perbankan. Adanya Bank Indonesia, BI. Misalkan komunikasi, misalkan dulu kita tahu dengan adanya Telkom. Dan yang ketiga ada transportasi, mungkin saat ini kita masih memiliki PT KAI. Yang keempat minyak, sudah barang tentu adanya Pertamina. Dan yang kelima ada baja. Kita mempunyai perusahaan Krakatau Steel. Meminta produknya dalam pasar output untuk dipergunakan di keperluannya mungkin ya. Namun di dalam aliran sirkular ini, rumah tangga ini juga menawarkan pasar inputnya kepada perusahaan ini berupa tenaga kerja, modal, wirausahawan, sumber fisik, sumber daya, informasi. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami?
Berikutnya di sini ada perekonomian sistem pasar, di mana di dalamnya ada hukum permintaan dan penawaran. Jadi permintaan itu adalah kemauan dan kemampuan pembeli untuk membeli produk tertentu, sedangkan penawaran adalah kemauan dan kemampuan produsen untuk menawarkan produk tertentu untuk dijual. Hukum permintaannya, pembeli akan membeli lebih banyak produk ketika harganya turun dan membeli lebih sedikit ketika harganya naik. Jadi bisa dimengerti ya secara hukum permintaan. Dan hukum penawarannya adalah produsen akan menawarkan barangnya lebih banyak produknya ke konsumen untuk dijual ketika harganya naik, dan akan menjual barangnya lebih sedikit ketika harganya turun. Jadi mungkin hukum permintaan dan penawaran ini berbanding terbalik. Kemudian di sini ada jenis-jenis tingkat persaingan. Yang pertama ada persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Di mana persaingan sempurna ini contohnya adalah petani lokal. Di mana petani lokal ini mungkin jumlah pesaingnya banyak, karena di dalam petani ini mungkin mereka sama-sama memproduksi hasil sumber daya alam yang sama, dan kemudahan memasuki industrinya mudah, karena petani itu mungkin untuk akses untuk mencari bibitnya mudah, mencari lahannya masih dirasa cukup banyak, seperti itu. Dan kesamaan barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan pesaing pasti identik sama. Contohnya misalkan kita melihat Cianjur mungkin ya, kita lihat di Cianjur mungkin terkenal dengan penjualan beras. Mungkin karena identik di Cianjur itu identik dengan petani beras, mungkin rata-rata petani pun melakukan kegiatan tani itu dengan menanam beras. Berbeda ketika kita melihat ke Cilembu, mungkin ya di Cilembu kan adanya mereka ubi mungkin seperti itu kan ya. Jadi mereka menjualnya ubi. Jadi kesamaan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan pesaing ini sama. Level pengendalian harga oleh masing-masing perusahaan ini tidak ada, karena di dalam level pengendalian harga ini mungkin ditentukan oleh kualitas daripada barang atau hasil yang dijual. Seperti itu. Berikutnya persaingan monopolistik. Contohnya toko alat tulis. Jumlah pesaingnya banyak tetapi lebih sedikit dari persaingan sempurna. Kemudahan memasuki industri ini relatif mudah. Kemudian kesamaan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan pesaing identik sama. Contohnya ketika perusahaan toko alat tulis ini menjual pulpen, contohnya seperti itu. Pulpen secara fungsi mungkin sama untuk menulis dengan warna merah, biru ataupun hitam. Namun secara kualitas bisa dilihat dengan bisa dilihat daripada harga yang ditawarkan oleh barang tersebut. Ketika harganya mahal, mungkin kualitasnya pun akan sedikit berbeda dengan harga yang lebih murah. Contohnya seperti itu. Level pengendalian harga oleh masing-masing perusahaan ini beberapa, karena melihat meruntut kepada kualitas daripada barang yang ditawarkan juga. Berikutnya tingkat persaingan oligopoli. Contohnya industri baja. Jumlah pesaingnya sedikit, karena mungkin sedikit ini di dalam pasar oligopoli ini pasti memerlukan modal yang tidak sedikit. Yang berikutnya kemudahan memasuki industri ini sukar, karena mungkin terbentur daripada modal itu sendiri. Yang berikutnya kesamaan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan pesaing bisa serupa ataupun berbeda. Dalam pengertian bisa serupa ini bisa sama-sama misalkan menjual besi ataupun mereka menjual produk yang lainnya. Contohnya besi olahan lainnya, seperti itu. Level pengendalian barang oleh masing-masing perusahaan ini beberapa. Ini juga tergantung kepada kualitas barang yang dihasilkan oleh perusahaan itu dan juga operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Dan yang berikutnya ada tingkat persaingan monopoli. Di sini contohnya adalah perusahaan pelayanan umum. Contohnya
perusahaan pelayanan umum ini contohnya seperti PT KAI. Misalkan PT KAI, terus kita ketahui contohnya seperti Bank Indonesia, seperti itu. Jumlah pesaingnya dirasa tidak ada. Kemudahan memasuki industri ini diatur oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga biasanya tingkat persaingan pasar monopoli ini dikuasai oleh pemerintah. Kesamaan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan pesaing ini tidak ada pesaing barang ataupun jasa karena persaingannya ini monopoli, jadi memonopoli atau menguasai semua daripada bidang yang ditawarkan. Dan level pengendalian harga oleh masing-masing perusahaan ini cukup besar. Karena level pengendalian ini ditentukan juga oleh kebijakan pemerintah itu sendiri. Mungkin di dalam pasar monopoli ini rekan-rekan bisa mengetahui perusahaan Pertamina mungkin ya. Kira-kira perusahaan Pertamina ini kira-kira masuk di dalam pasar persaingan yang mana? Monopoli. Namun kalau monopoli kan bisa diidentifikasikan bahwa pasar persaingan monopoli ini tidak ada perusahaan yang tidak ada kesamaan produk atau produk yang ditawarkan itu tidak bisa disubstitusi atau tidak bisa digantikan. Kira-kira kalau Shell itu atau Petronas itu menjual produk yang sama tidak dengan Pertamina? Jadi bisa diartikan pasar persaingan monopoli itu bisa berubah tingkat persaingannya itu apabila di dalam persaingannya itu ada kompetitor yang masuk. Contohnya misalkan kita ketahui tadi seperti PLN. Nanti suatu saat ketika ada energi yang terbarukan di mana kebutuhan industri atau kebutuhan rumah menjadi penggunaan listriknya itu menggunakan solar panel, mungkin PLN itu mungkin akan menjadi sebuah energi yang menjadi cadangan mungkin ya. Seperti itu. Jadi perusahaan itu ke tingkat persaingannya itu bisa berubah sesuai daripada persaingan yang ada di perjalanannya itu. Jadi Pertamina itu ketika sekarang ini mungkin berubah menjadi persaingan di pasar persaingan oligopoli. Seperti itu. Tentang apa perbedaan bisnis dan dagang. Kang Jidan, bagaimana? Mungkin? Saya belum jawab, Pak. Silakan. Kalau dagang itu skalanya kecil, menurut saya kalau bisnis skalanya besar. Ya, dagang itu skalanya kecil dan bisnis itu skalanya besar. Baik, itu mungkin salah satu daripada jawabannya juga. Namun secara mendasar perbedaan daripada dagang dan bisnis itu adalah ketika dagang itu menjual produk. Jadi gini, Kang Yaspi misalkan dagang pasti ada produknya kan. Namun kalau bisnis itu bisa berupa produk ataupun jasa. Perbedaannya hanya sedikit. Kalau dagang itu hanya sebatas produk dan bisnis itu barang ataupun jasa. Jadi kalau Kang Yaspi misalkan sekarang saya dagang Pak, dagang apa? Biro STNK, perpanjangan STNK, bisa dikatakan dagang nggak? Karena kan dagang itu harus ada produknya. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita tutup pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini dengan mengucap hamdalah. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk mengikuti mata kuliah pengantar bisnis. Semoga menjadi pemahaman baru, menjadi ilmu yang baru untuk rekan-rekan semua di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.